Oke, baiklah kita mulai aja perkuliahan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan pertemuan yang ketujuh ini dalam kondisi sehat walafiat. Oke, baiklah untuk materinya bisa kalian download di elearning.itts.ac.id. Kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu tentang metodologi keamanan informasi. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, mahasiswanya apakah aktif semua di Zoom ini ya? Oke, Ibu absen dulu. Abdullah Huzaifi, apakah ada? Apakah ada Abdullah Huzaifi? Nggak ada ya? Atta Esa Nugraha? Nggak ada. Atta Esa Nugraha nggak ada ya? Kemudian Doni Wahyudi? Hadir ada Bu. Ada. Fadli ini nggak ada. Fajar Kurniadi? Fajar? Nggak ada ya? Leoni Firdaus? Nggak ada. Maman Sulaiman? Ada Bu. Oke. Reza Nur Arifin? Reza? Nggak ada. Ridwan Prasetyo? Hadir Bu. Oke. Rifki Setiawan? Nggak ada. Tinggi Prasetyo? Hadir Bu. Untuk prodi selanjutnya nggak ada ya. Oke, berarti tadi yang absen, yang belum di absen,
Oke ya. Bisa dilanjutkan perkuliahannya? Dan suaranya apakah sudah terdengar? Halo? bisa Terdengar. lanjut. Oke. Oke ya, kita lanjut aja. Metodologi keamanan informasi. Deskripsi pembelajaran. Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI atau Information Security Management System atau ISMS ya. Sebagaimana namanya merupakan sistem untuk mengelola keamanan informasi. Kelihatan ya? ISMS terdiri dari berbagai sistem dan proses untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi. Tujuannya mahasiswa dapat memahami tentang metodologi keamanan informasi melalui aspek keamanan informasi dan contoh metodologi keamanan informasi. Oke, baik. Yang pertama yaitu ada aspek administratif ya, di mana di sini terdapat banyak informasi security management system yang menitik beratkan pada aspek administratif ISO IEC 27001 yang merupakan salah satu standar dari ISMC yang paling umum digunakan. Kemudian ISO AIC 27001 di mana standar ISMC internasional yang ditetapkan oleh BSI diambil dari BS 7799. BS 7799 di sini menetapkan kebutuhan untuk penerapan dan pengelolaan ISMS serta standar umum yang diterapkan pada standar keamanan sebagai organisasi dan manajemen keamanan yang efektif ya. Jadi kalian untuk menyimak huruf-huruf yang disingkat ya, yang kemudian di mana di sini nanti kalian silahkan untuk menguraikan dan mengartikannya. Di sini ada bab 1 BS 7799 yang menjelaskan aktivitas keamanan yang diperlukan berdasarkan praktek terbaik aktivitas keamanan dalam organisasi. Kemudian di bab 2 yang telah menjadi ISO IEC 27001 saat ini menyarankan kebutuhan minimum yang diperlukan untuk pengoperasian dan penilaian aktivitas keamanan ISMS ya, Information Security Management System. Nah, kemudian di aktivitas keamanan pada ISO IEC 27001 di sini terdiri dari 114 kontrol ya, di dalam 14 domain. Di mana di sini ada contoh tabel kontrol dalam ISO IEC 27001. Domainnya di sini dimulai dari A5 sampai A18 dengan butir-butirnya ya. Nanti kalian bisa dibaca ya di modul. Kemudian kontrol keamanan harus direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan keamanan atau security requirement, seluruh sumber daya manusia termasuk pemasok, kontraktor, pelanggan, dan spesialis dari luar harus berpartisipasi dalam aktivitas ini. Kemudian menyiapkan kebutuhan keamanan didasarkan pada 3 faktor. Yang pertama yaitu penilaian risiko, kemudian yang kedua kebutuhan hukum dan ketentuan kontrak, kemudian proses informasi untuk menjalankan organisasi. Analisis kesenjangan mengacu pada proses pengukuran tingkat keamanan informasi saat ini dan menentukan arah keamanan informasi di masa mendatang. Pada area yang kurang baik teridentifikasi melalui analisis kesenjangan, kontrol yang sesuai untuk masing-masing area,
dapat ditetapkan ya. Nah, kemudian penilaian resiko dibagi menjadi penilaian nilai aset serta penilaian ancaman dan penilaian kerentanan ya. Jadi di sini ada rumus tentang penilaian resiko yang dibagi menjadi ada nilai aset, ada nilai ancaman dan nilai kerentanan. Nah, kemudian penilaian nilai aset merupakan penilaian kuantitatif dari aset informasi. Ya. Nah, penilaian ancaman mencangkup pemeringkatan ancaman terhadap kerahasiaan, kemudian keutuhan dan ketersediaan informasi. Nah, di bawah ini ada contoh tentang perhitungan dalam penilaian resiko ya. Nah, di sini ada nama aset ya. Ada nama aset, kemudian ada nilai aset, kemudian ada ancaman, ada kerentanan, dan risiko. Di mana di sini nama aset ini ada aset 1, kemudian nilai asetnya nilainya 2, kemudian di sini ada ancaman di sini terdiri dari kerahasiaan atau confidentiality dengan simbol C, kemudian keutuhan dengan simbol I atau integrity, dan simbol A atau ketersediaan atau unviolability ya. Nah, jadi di sini ada nilai-nilainya ya dari ancaman, kerentanan, dan tambah ancaman ditambah kerentanan menghasilkan resiko ya. Di sini ada angka-angkanya untuk menentukan berapakah nilai risiko ya, apakah sesuai sama yang di tabel ya. Jadi di sini kerahasiaan atau confidentiality dengan simbol C, nilai aset di sini ada 2 ya, nilai asetnya ada 2, kemudian ancamannya 3, ancaman dengan simbol C 3, kerentanan dengan simbol C juga 3 ya. Jadi di sini 2 ditambah 3 ditambah 3 menjadi 8 ya. Itu adalah resiko. Nah, kemudian di keutuhan atau keintegritinya atau I, nilai AC 2, ancamannya 3, kerentanan 1, sehingga resikonya jika dijumlahkan menjadi 6 ya. Kemudian ketersediaan antara availability atau A, nilai asetnya 2, ancaman 1, kerentanan 1, menjadi nilai risikonya adalah 5 ya. Bagi yang baru hadir ya silakan bergabung, nanti Ibu absen lagi ya, tadi Ibu sudah absen ya, nanti Ibu absen lagi. Oke, selanjutnya penerapan kontrol ya. Jadi di setiap nilai resiko ini akan berbeda sesuai dengan hasil penilaian. Keputusan diperlukan untuk menerapkan kontrol yang sesuai pada aset-aset dengan nilai beragam. Resiko harus pecah menjadi resiko yang dapat diterima dan resiko tidak dapat diterima sesuai dengan kriteria tingkat jaminan atau degree of assurance. Kontrol perlu diterapkan pada aset informasi yang tidak dapat diterima. Kemudian kontrol diterapkan berdasarkan kontrol pada ISO atau IEC, tetapi akan lebih efektif menerapkan kontrol berdasarkan pada keadaan organisasi yang sebenarnya. Kemudian setelah ada aspek administratif, kemudian yang kedua yaitu aspek teknis ya. Aspek teknis ini tidak ada informasi security management system untuk aspek teknisnya. Jadi, standar evaluasi umum internasional seperti Common Criteria atau CC dapat digunakan sebagai gantinya. Sertifikat CC ini memiliki potensi komersial. Ia dibentuk untuk mengatasi kekhawatiran mengenai perbedaan tingkat keamanan produk TI dari berbagai negara. Kemudian standar internasional untuk evaluasi produk TI tersebut ditetapkan oleh Kanada, Perancis, Jerman, Kerajaan Serikat, dan Amerika Serikat. Secara khusus,
Common Criteria atau CC ini menjelaskan keamanan teknologi informasi suatu produk atau sistem mengikuti kategori kebutuhan fungsional dan kebutuhan jaminan yang berbeda. Kebutuhan fungsional atau sisi menentukan langkah keamanan yang diinginkan. Ya. Nah, kebutuhan jaminan merupakan dasar untuk mendapatkan keyakinan bahwa keamanan yang diklaim efektif dan telah diterapkan dengan benar. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan fungsional keamanan ya, di mana kebutuhan tersebut sebagai kebutuhan jaminan ya. Nah, kebutuhan fungsional keamanan di sini dengan istilah SFR. SFR ini menentukan seluruh fungsi keamanan untuk target evaluasi atau TOE ya. Jadi nanti kalian silahkan singkatan-singkatan ini kalian terjemahkan ya. Nah, kemudian di sini ada tabel komposisi kelas pada kebutuhan fungsional keamanan atau SFR. Ya, di sini ada kelas FAU bagi sebutan untuk audit keamanan ya. Kelas FAU dia di mana di sini mengacu pada fungsi yang mencakup perlindungan data audit, format rekaman atau catatan, dan pemilihan kegiatan. Juga alat analisis, peringatan, dan analisis langsung atau real time pelanggaran ya. Kemudian kelas FCO atau kelas komunikasi, di sini menjelaskan kebutuhan khusus yang menarik untuk TOE, target evaluasi, yang digunakan untuk mengangkut informasi. Ya. Kemudian juga ada kelas CS atau dukungan kriptografi, di sini menentukan penggunaan manajemen. Selamat malam, Bu. Malam. Oke, silakan gabung. Kita lanjut lagi. Di sini ada CS atau dukungan kriptografi, menentukan penggunaan manajemen kunci, kriptografi, dan operasi kriptografi ya. Kemudian juga ada kelas FDP atau perlindungan data pengguna. Nah, di sini menetapkan kebutuhan terkait dengan perlindungan data pengguna. Kemudian juga ada kelas FIA atau identifikasi dan autentikasi. Nah, di sini menangani kebutuhan untuk menetapkan dan memverifikasi identitas pengguna yang diklaim ya. Kemudian juga di sini ada FMT atau manajemen keamanan untuk menentukan pengelolaan beberapa aspek fungsi keamanan TOE ya, target evaluasinya, kemudian atribut keamanan, data, dan fungsi dari TSF ya. Jadi untuk simbol-simbolnya ini nanti silakan kalian terjemahkan. Oke ya, yang baru bergabung silakan. Dan untuk modulnya silakan di-download di elearning.idts.ac.id. Tadi Ibu sudah absen, jadi bagi yang baru hadir nanti Ibu absen lagi setelah perkuliahan akan berakhir. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kelas dalam kebutuhan fungsional keamanan ya. Selanjutnya ada FPR atau privasi ya. Di sini menjelaskan kebutuhan yang dapat diadakan untuk memenuhi kebutuhan privasi pengguna, di mana di samping tetap memungkinkan fleksibilitas sistem sejauh mungkin untuk mempertahankan kontrol yang memadai atas pengoperasian sistem. Nah, kemudian juga ada FPT atau perlindungan TSF, berisi kelompok kebutuhan fungsional yang berhubungan dengan integritas dan manajemen mekanisme yang membentuk TSF dan kebutuhan data TSF.
kemudian juga ada FRU atau pemanfaatan sumber daya, di mana di sini berisi ketersediaan sumber daya yang diperlukan seperti kemampuan pemrosesan atau kapasitas penyimpanannya ya. Kemudian juga ada FTA atau akses TOE, menentukan kebutuhan fungsional untuk mengontrol pembentukan sesi pengguna. Kemudian ada juga FTP atau saluran jalur terpercaya, menyediakan kebutuhan untuk jalur komunikasi terpercaya antara pengguna dan TSF ya. Jadi supaya kita nanti nggak lupa istilah-istilah tersebut, silahkan ditulis kemudian diperjelas. Nah, kemudian setelah adanya kebutuhan fungsional keamanan, ini juga ada komponen jaminan keamanan atau security assurance komponennya atau SAC. Nah, filosofi dari Common Criteria atau CC membutuhkan penjelasan ancaman keamanan dan komitmen terhadap kebijakan keamanan organisasi melalui langkah-langkah keamanan yang sesuai dan memadai. Kemudian langkah-langkah yang diambil harus dapat membantu mengidentifikasi kerentanan, mengurangi potensi kerentanan, dimanfaatkan dan memitigasi tingkat kerusakan jika kerentanan dimanfaatkan. Ya. Kemudian di sini ada tabel yang berkaitan dengan kelas-kelas yang termasuk pada security assurance komponen atau komponen jaminan keamanan. Oke, kelas-kelas dari komponen jaminan keamanan ya. Di sini ada kelas APE atau evaluasi profil perlindungan atau PP. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa profil perlindungan tersebut kuat dan konsisten secara internal, serta apakah PP tersebut didasarkan pada satu atau lebih PP atau paket lainnya, sehingga profil perlindungan tersebut merupakan contoh yang benar dari beberapa profil perlindungan dan paket tersebut. Ya. Kemudian juga ada kelas ASE atau evaluasi target keamanan ya, di sini singkatnya ST. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa target keamanan kuat dan konsisten secara internal, serta apakah ST didasarkan pada satu atau lebih PP atau paket lainnya, sehingga ST merupakan instansiasi atau instansion yang benar dari beberapa PP dan paket tersebut. Kemudian juga ada kelas ADV atau pengembangan. Ia menyediakan informasi mengenai TOE, pengetahuan yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis kerentanan dan pengujian terhadap TOE, sebagaimana yang dijelaskan dalam kelas ATE dan AFA ya. Kemudian juga ada AGD atau dokumen pedoman. Di sini untuk mempersiapkan dan pengoperasian TOE yang aman, perlu dijelaskan seluruh aspek relevan untuk penanganan TOE yang aman. Kelas tersebut juga membahas kemungkinan konfigurasi yang salah atau penanganan TOT yang tidak diinginkan. Nah, kemudian juga ada kelas ALC, dukungan siklus hidup, di mana di dalam siklus hidup produk yang mencakup kapabilitas manajemen, konfigurasi atau CM, cakupan CM, kemudian penyampaian atau delivery, keamanan, pengembangan, perbaikan atau kerusakan ya, definisi siklus hidup, alat dan teknik, perlu dibedakan apakah TOE berada di bawah tanggung jawab pengembang atau pengguna.
Kemudian juga ada kelas ATE atau pengujian. Di sini menekankan dalam kelas ini menegaskan bahwa TSF beroperasi sesuai deskripsi desainnya. Nah, kelas ini tidak membahas pengujian, penetrasi, atau penetration testing, ya. AFA atau penilaian kerentanan, di mana aktivitas penilaian kerentanan meliputi berbagai kerentanan dalam pengembangan dan pengoperasian TOE. Kemudian ada ACO atau komposisi. Di sini menetapkan kebutuhan jaminan yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa TOE yang dibuat akan beroperasi dengan aman saat mengandalkan fungsionalitas keamanan yang disediakan oleh komponen perangkat lunak, firmware, atau perangkat keras yang telah dievaluasi sebelumnya. Oke. Kemudian juga jangan lupa ya untuk absen di grup WA ya. Oke, sebentar. Oke, nanti Ibu akan absen lagi ya. Bagi yang baru-baru hadir, oke bentar. Oke, baiklah kita lanjutkan lagi yaitu metode evaluasi dari sesi atau common criteria ya. Yang pertama yaitu evaluasi PP atau AP, AP, APE ya, atau perlindungan profil ya, perlindungan profil. PP ini menjelaskan serangkaian kebutuhan keamanan yang tidak bergantung pada implementasi untuk kategori TOE ya, dan berisi laporan masalah keamanan yang ingin dipecahkan oleh produk yang sesuai. Kemudian PP ini menetapkan kebutuhan fungsional dan jaminan common criteria serta memberikan alasan untuk komponen fungsional dan jaminan yang dipilih. Ia biasanya dibuat oleh konsumen atau komunitas konsumen untuk kebutuhan keamanan TI. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi ST atau ASE ya. ST Security Target ya. ST ini merupakan hal mendasar untuk kesepakatan antara pengembang TOE, konsumen, penilai, dan otoritas evaluasi mengenai keamanan yang ditawarkan TOE, serta ruang lingkup evaluasi. Audiens ST atau Security Target juga dapat mencakup mereka yang mengelola, memasarkan, membeli, menginstal, mengkonfigurasi, pengoperasian dan menggunakan TOE ya. ST di sini berisi informasi khusus implementasi yang menunjukkan bagaimana produk memenuhi kebutuhan keamanan. Dan ST mungkin mengacu pada satu PP atau lebih. Nah, di dalam ini ST harus memenuhi kebutuhan keamanan umum dalam masing-masing PP tersebut dan mungkin menentukan kebutuhan dengan lebih lanjut ya.
Nah, kemudian yang lainnya ya, ini ada evaluasi dari kelas-kelas tadi ya. Ada ADV, ada AGD, ada ALC, ada ATE, ada AFA, dan ada AKO ya. Ini tadi termasuk dalam kategori kelas komponen jaminan keamanan atau security assurance ya, yang termasuk dalam kelas-kelasnya ya. Nah, di sini pengaturan pengenalan common criteria atau common criteria recognition arrangement, pengaturan pengenalan common criteria atau common criteria recognition arrangement atau CCRA ya. Jadi disingkat di situ CCRA. Diadakan untuk mengesahkan sertifikat CC antar negara ya. Nah, jadi CCRA ini bertujuan untuk memastikan evaluasi CC dilakukan dengan standar yang konsisten, menghilangkan atau mengurangi evaluasi rangka produk teknologi informasi atau profil perlindungan atau PP, dan pasar global untuk industri teknologi informasi dengan mengesahkan sertifikasi di antara negara-negara anggota. Nah, kemudian CCRA ini atau Common Criteria Recognition Arrangement ya, ini terdiri dari 26 negara, di mana di sini ada 15 negara ya, anggotanya 15 negara, di antaranya merupakan peserta mengesahkan sertifikat atau sertifikat authorizing partisipan ya atau CAP, dan 11 negara merupakan peserta yang menggunakan sertifikat atau sertifikat assuming participant atau CCP ya. Jadi ada yang menggunakan sertifikat CAP sama sertifikat CAP ini merupakan produsen sertifikat evaluasi ya. Jadi dari evaluasi dia ada produsennya. Mereka adalah sponsor dari badan sertifikat kepatuhan yang beroperasi di negara mereka sendiri dan mengesahkan sertifikat yang diterbitkannya. Sebuah negara harus menjadi anggota CCRA sebagai CCP selama minimal 2 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan untuk menjadi CAP. Ya. Kemudian CCP ini merupakan konsumen sertifikat evaluasi, meskipun mereka mungkin tidak mempertahankan kemampuan evaluasi keamanan teknologi informasi, dan mereka memiliki minat yang jelas dalam penggunaan produk yang disertifikasi atau divalidasi, serta profil perlindungan atau PP. Dan untuk menjadi anggota CCRA ini, sebuah negara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada komite manajemen. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya metodologi keamanan informasi ya. Di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu Badan Nasional Standar dan Teknologi Amerika Serikat atau NIST ya. Di mana di sini berdasarkan FISMA ya. FISMA atau Federal Arts ya, nanti kalian bisa menjelaskan terjemahan dari istilah-istilah yang disingkat ini ya. Badan Standar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat atau NIST ini telah mengembangkan pedoman dan standar untuk memperkuat keamanan informasi dan sistem informasi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga federal. Nah, pedoman dan standar tersebut bertujuan untuk ya. Jadi dengan adanya standar tersebut, maka memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memberikan
memberikan spesifikasi untuk kebutuhan keamanan minimum dengan mengembangkan standar yang dapat digunakan untuk kategorisasi informasi dan sistem ya. Jadi di sini untuk kebutuhan keamanan minimum dalam pengembangan standar yang digunakan sebagai kategorisasi informasi dan sistem informasi federal. Kemudian yang kedua, memperbolehkan kategorisasi keamanan informasi dan sistem informasi. Ketiga, memilih dan menentukan kontrol keamanan untuk sistem informasi yang mendukung berbagai badan eksekutif pemerintah federal, serta memverifikasi efisiensi dan efektivitas kontrol keamanan terhadap kerentanan. Ya. Jadi di sini adanya pedoman standar yang digunakan ini memiliki tujuannya. Nah, di sini ada contoh ya, pedoman terkait FISMA ya, terkait FISMA atau Federal Information Security Management Act ya, atau yang disingkat dengan FISMA, ini diterbitkan sebagai publikasi khusus dan publikasi standar pemrosesan informasi federal. Ya. Terdapat 2 seri publikasi khusus, seri 500 untuk teknologi informasi dan seri 800 untuk keamanan komputer. Ya, di sini ada gambar yang menunjukkan proses yang diikuti oleh lembaga pemerintah Amerika Serikat dalam menetapkan rencana keamanannya berdasarkan standar tersebut. Maka di sini ada gambar masukan atau keluaran proses perencanaan keamanannya ya. Ini di sini ada gambarnya, nanti kalian diuraikan dalam bentuk tugas ya. Nanti lihat di tugas latihan ada. Kemudian yang kedua yaitu Kerajaan Serikat ya. Contoh dari keamanan Kerajaan Serikat. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya, BSI menganalisis aktivitas ya, aktivitas keamanan organisasi di Kerajaan Serikat atau UK ya, dan memberikan sertifikasi BS 7799 yang kini dikembangkan menjadi ISO 27001 ya, dari BS 7799 bab 2 dan ISO 27002 dari BS 7799 bab 1 ya. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan prosedur yang harus diikuti, gambar proses sertifikasi. Ya, jadi sini ada alur proses untuk sertifikasi menggunakan BS 7799 ya. Ini adalah yang bisa digunakan oleh Kerajaan Serikat atau UK ya. Kemudian kalau di Jepang di sini ada dari ISMS versi 20 menjadi JIS ya. Oke, bentar. Menjadi JIS atau JIPDEC ya. Japan Information Processing Development Center ya. Jadi nanti kalian bisa terjemahkan lagi. Ini telah beroperasi di Jepang sejak April 2002. Nah, sejak saat itu ISMS versi 20 ini diganti oleh bab 2 BS 7799 202 yaitu JISQ dari 27001 tahun 2006 di bulan Maret 2006 ya. Yang sejalan dengan penerbitan ISO IEC 27001 tahun 2005 dan kemudian direvisi lagi dan diterbitkan pada Maret 2014 sebagai JISQ 27001 pada tahun 2014 berdasarkan revisi ISO ya atau IEC 27001 ya.
Nah, kemudian di sini ada skema penilaian kepatuhan dari ISMS di Jepang, di mana di sini memiliki struktur komprehensif yang terdiri dari badan sertifikasi yang menilai dan melakukan sertifikasi ISMS, organisasi pemohon berdasarkan ISO ISC 27001 atau badan sertifikasi personel ya, yang melakukan sertifikasi dan mendaftar auditor ISMS, serta badan akreditasi yang menilai kompetensi badan-badan tersebut dan melaksanakan tugas-tugasnya ya. Nah, ini adalah gambar yang terkait dengan lembaga pelatihan auditor, di mana di sini lembaga tentang personel melakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga tersebut dan memberikan persetujuan berdasarkan dari hasil penilaian. Jadi di sini ada sistem sertifikasi untuk ISMS di Jepang ya. Nah, di sini ada alurnya ya. Nanti masuk dalam tugas ya kalian untuk menguraikan. Nah, kemudian juga selain dari negara UK, kemudian dari Jepang, kemudian dari Amerika Serikat ya. Nah, di sini juga ada sertifikat ISMS dari negara-negara lain ya. Nah, di mana di sini ada dari Kanada ya. Dari Kanada ini lembaga akreditasinya namanya Lembaga Keamanan Komunikasi ya. Dia standarnya adalah pedoman sertifikasi dan akreditasi untuk sistem teknologi informasi MG4A ya. Oke. Kemudian untuk di Jerman dia juga di sini ada untuk lembaga akreditasinya di Dutch Accreditrungsstelle GmbH atau dengan istilah DAKKS ya. Kemudian di India juga ada Badan Akreditasi Nasional Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi dengan singkatan NABL. Kemudian di Indonesia Komite Akreditasi Nasional atau KAN ya. Dan di Irlandia ada juga Badan Akreditasi Nasional Irlandia atau INAP. Selandia Baru Akreditasi Internasional Selandia Baru atau IANZ. Provinsi Taiwan Cina, Biro Standar Meteorologi dan Pemeriksaan yang standarnya CNS 17799 dan CNS 17800 ya. Dan di Belanda juga ada namanya Dewan Akreditasi Belanda atau DAC. Singapura Komite Standar Teknologi Informasi ya. Kemudian standarnya adalah SS 493 bab 1 Kerangka Standar Keamanan Teknologi Informasi dan SS 493 bab 2 Layanan Keamanan dalam Pengembangan ya. Kemudian di Korea juga ada Republik Korea namanya Skema Akreditasi Laboratorium Korea atau KOLAS ya. Dan di Vietnam juga ada namanya Biro Akreditasi ya. Jadi ini adalah beberapa negara ya yang ada sertifikasi ISMS-nya ya. Oke ya. Oke, itu adalah tentang metodologi keamanan informasi di mana di sini berdasarkan standar-standar sertifikasi dalam proses pelaksanaan untuk keamanan informasinya ya. Jadi di negara-negara sudah ada badan-badannya yang menangani tentang keamanan informasi. Oke, dari di sini ada yang mau ditanyakan? Atau Ibu absen lagi ya, Ibu absen lagi tadi ada beberapa mahasiswa
yang hadir tapi belum absen. Siapa aja tadi yang hadir tapi belum di absen? Saya, Bu. Fajar, Bu. Oke, Ibu. Saya Ini sudah, Bu. Prodi Sistem Informasi ya? Iya, ada I. Teknologi TI, informasi. Teknologi Informasi. Oke. Siapa tadi? Fajar Kurniadi ya? Betul, Ibu. Ya, Reza. Kemudian Reja Nur Arifin. Rifki Setiawan, Bu. Kemudian Doni Aisyah, Firdaus. Bu. Doni. Siapa lagi? Atta Esa, Bu. Atta Esa Nugraha ya? Ya. Kemudian siapa lagi? Leoni Kayaknya Leoni ya? Bu. Leoni? Firdaus, Bu. Ya, Leoni Firdaus ya. Oke, ada lagi yang belum di absen? Rifki Setiawan, Bu. Oke, siapa? Rifki Setiawan ya? Oke, Rifki Setiawan. Ada lagi? Oke, Ibu ulang aja ya. Atta Esa Nugraha ada ya. Doni Wahyudi. Kemudian Hadir. Fajar Kurniadi. Hadir. Ya, Leoni Firdaus. Hadir. Maman Sulaiman. Ada, Bu. Kemudian Reja Nur Arifin. Hadir, Bu. Ridwan Prasetya. Rifki Setiawan. Kemudian Singgih Prasetyo ya, tadi ada ya. Ada, Bu. Ya, berarti ada yang belum di absen. Saya, Bu. Siapa? Rian, Bu. Andrian Satria Karim, Sistem Informasi. Oh, Adrian ya. Oke, Ibu cek. Adrian Satria Karim ya. Iya, Bu. Ini pada pertemuan sebelumnya hadir nggak nih Adrian? Pertemuan 4, 5, 6. Ini sudah pertemuan yang ke-7 ya. Nggak hadir ya? Kalau nggak salah 5 sama 6 saya nggak hadir, Bu. 5 sama 6 yang nggak hadir. Tapi di grup WA absen. Seperti saya belum absen, Bu. Sudah masuk grup WA kan? Sudah, Bu. Maaf ya, Bu ya. Belum absen kemarin. Oke. Ya berarti tanggal 4 aja ya. Tanggal 4 yang nggak masuk. Kalau ini di absen ini tanggal 1 nggak ada ya. Ini pertemuan pertama nggak ada. Pertemuan ketiga nggak ada. Kemudian pertemuan 4 ada ya. Iya, Bu. Kemudian pertemuan 5, 6 nggak ada ya. Iya, Bu. Oke ya. Untuk selanjutnya absen di grup WA ya. Iya, Bu. Jangan lupa, jadi karena Ibu nih ngecek juga, selain absen di Zoom, Ibu juga nanti ngecek dari grup WA, dilihat dari tugas-tugas yang dikumpulkan ya. Berarti kalau mengumpulkan tugas, Ibu katakan hadir ya. Iya, Bu. Oke. Oke, baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Lanjutkan lagi ke latihan ya. Jam berapa? Oke, ke latihan ya. Sudah di-download ya materinya ya di e-learning. Jadi kalian bisa melihat pada slide ke soalnya 22, 23, 25 ya. Nah, pada slide ke 22, 23, dan 25, nah ini ada gambar dari proses sertifikasi ya masing-masing negara. Jadi di sini Ibu ingin kalian menguraikan alurnya seperti apa ya. Jelaskan alur pada gambar slide 22, 23, dan 25. Kemudian uraikan singkatan
uraikan singkatan-singkatan pada materi ketujuh ini ya. Jadi kan pada materi ini banyak sekali ya yang terutama berkaitan pada tabel-tabel dan kelas-kelas tadi itu ya. Tabel-tabel dan kelas itu banyak banget kata-kata singkatannya. Jadi supaya kalian lebih paham dan lebih jelas, Ibu masukkan ke dalam latihan untuk menguraikan istilah-istilah singkatan tersebut ya. Kemudian pada nomor 3, jelaskan tulisan-tulisan ilmiah pada materi ketujuh ya. Jadi di sini ada beberapa ya, supaya kalian lebih paham dan lebih mengetahui tentang keamanan informasi ini ya. Oke, baik ya. Silahkan dikerjakan dan waktunya sampai perkuliahan selesai. Maaf Bu, bisa minta tolong materinya di-share ke WA Bu, karena yang di e-learning itu belum di-approve Bu di teman-teman, jadi belum pada muncul Bu. Yang di-share ke WA tugas latihannya atau modulnya? Pak? Iya, modulnya ini Bu, Oke, yang modulnya. pertemuan Modulnya. besok. Belum download di e-learning. Bukan Bu, dari akademik kayaknya tuh belum di-approve ya Mas Reza ya. Udah kok, udah Ibu upload. Iya betul. Coba dicek lagi. Oke, tapi Ibu juga akan kirim ke WA ya. Oke, sudah Ibu share ke WA ya. Silahkan di-download ya.
eh, jangan lupa juga untuk absen di grup WA ya. Ini belum ada yang absen. Kemudian belum ada yang mengumpulkan tugas, silahkan tugasnya tetap dikirimkan ya pada hari ini ya. Baiklah, untuk perkuliahan malam ini saya rasa Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri untuk perkuliahan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.